2018 si Teacher Batch 6 Awardee CMU Philippine Normal University. Pada tahun 2018, second place the Outstanding Student of Early Childhood Education Program UPI. Oke, teman-teman bisa menghubungi Kak Rahma di rahmafadhila@student.upi.edu atau di kontak 0858 632 11849. Dan Kak Rahma tinggal di beralamat di Jalan Manglid nomor 48 RT 5 RW 2 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung 40226. Teman-teman juga bisa mengunjungi website Kak Rahma di rahmafadhila.wixsite.com/mysite. Skill Kak Rahma itu graphic design, social networking, teaching, dan working in team. Bahasa yang dikuasai yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Hobinya mendengarkan musik, fotografi, menulis, dan membaca buku. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa nanti langsung drop di chat atau bisa raise hand, nanti akan saya persilahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Rahma Fadhila untuk mempresentasikan resensi buku dari Teach Like Finland. Silahkan Kak Rahma. Terima kasih Kak Olivia, terima kasih juga Intip Diri dan Kang Fahmi dan juga teman-teman semua di sini yang sudah bersedia hadir. Mungkin pertama-tama biar nggak kaku-kaku banget ya, mau absen dulu nih, teman-teman dari mana aja? Dari mana aja nih? Ada yang dari UPI mungkin? Boleh bersuara? Ranca Ekek. Oh, ada yang dari Ranca Ekek. Ada yang dari luar Bandung nggak? Oh, ada yang dari USU. Samarinda. Oh, ada dari Samarinda, Kalimantan. Masya Allah, banyak banget ya. Ada yang dari Depok juga. Ini dari anak-anak pendidikan semua atau ada dari mana aja nih? Dari ranah lain mungkin? Dari pendidikan Universitas Mula Warman. Oh, Mula Warman. Ada yang dari Aceh juga. Wah, banyak banget ya. Dari seluruh Indonesia ternyata ya mengikuti webinar kali ini. Makasih banyak ya teman-teman. Nah, jadi di webinar kali ini seperti yang telah dipublikasikan ya, saya Rahma ini anak tingkat akhir di UPI yang sedang mendalami jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini, ingin mempresentasikan atau apa ya, bagi-bagi sih, sharing aja yang udah dibaca tuh apa sih gitu. Oh, ada yang di Makassar juga. Nah, jadi sekarang saya mau bagi-bagi soal bedah buku soal Teach Like Finland ya. Oke, saya mulai aja ya, share screen sekarang. Gimana teman-teman, udah kelihatan? Udah ya mungkin ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah sering banget ya denger pendidikan di Finlandia itu nomor 1 gitu. Kita tuh harus mengikuti, mencontoh pendidikan di Finlandia. Memang seperti apa sih pendidikan di Finlandia? Nah, oleh karena itu, saya tertarik baca buku ini karena overheard banget ya di dunia pendidikan tuh Finlandia. Oke, mungkin kita lanjut aja. Apa sih rahasianya Finlandia bisa meraih pendidikan peringkat nomor 1 di dunia? Nah, jadi buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker. Beliau ini seorang Amerika yang sudah lama mengajar di Amerika sendiri, di Boston tepatnya. Dan kemudian beliau itu jenuh dengan pendidikan di Amerika. Pendidikan di Amerika itu sangat apa ya? Mungkin dia merasa sebagai guru tidak ada habisnya gitu. Bahkan di dalam tidurnya pun dia memimpikan dia berada di dalam kelas dan mengajar. Benar-benar stressing menurut dia. Nah, kemudian dia curhat sama istrinya. Kenapa ya mengajar tuh kayak gini? Dia ngomong, dulu aku pikir ngajar itu passion saya. Dulu aku pikir mengajar itu menyenangkan. Tapi setelah bertahun-tahun dijalani, setelah saya ada di usia ke puluhan tahun gitu, kok saya jadi bahkan ngerasa serem gitu ya, mendengar kata mengajar. Mungkin teman-teman atau kita semua yang ada di dunia pendidikan akan mengalami hal seperti itu ketika kita nanti sudah lama mengajar, mungkin ada titik jenuh. Nah, beliau ini
Pak Timothy ini mengalami titik jenuh tersebut. Dan kemudian istrinya nyeletuk, enggak kok di Finlandia nggak kayak gitu. Kenapa istrinya bisa ngomong kayak gitu? Karena istrinya ternyata adalah seorang Finlandia. Nah, masa sih nggak percaya lah Pak Timothy itu. Kemudian karena dijelasin lah sama istrinya alasan-alasannya, akhirnya mereka tertarik untuk pindah ke Finlandia dan melanjutkan profesi mengajar Pak Timothy ini di Finlandia. Nah, lalu beliau melakukan banyak perbandingan pengajaran yang ada di Finlandia dan juga yang ada di Amerika. Nah, setelah melakukan banyak perbandingan, terbitlah buku ini, Teach Like Finland, gitu. Bagaimana sih caranya mengajar seperti orang Finlandia? Nah, pertama-tama mungkin nggak afdol kali ya kalau kita bahas Finlandia, tapi kita nggak tahu Finlandia itu negara yang kayak gimana. Nah, mari kita buka dulu dengan pengetahuan umum tentang Finlandia. Nah, jadi Finlandia ini ada di Eropa bagian utara ya. Dia ini merupakan negara Nordik yang mungkin kalau kita kenal dengan negara-negara Skandinavia, bergabung dengan Norwegia, Swedia, Islandia. Nah, Finlandia ini salah satunya. Gitu. Tuh, Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Sedangkan perbatasan lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bosnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoskandia yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Nah, pada tahun 2013, populasi Finlandia sekitar 5,5 juta jiwa. Sedikit banget sih untuk ukuran negara sebesar Finlandia, yang mayoritas tinggal di kawasan selatan. Dari luas, negara ini menempati luasan ke-8 terbesar di Eropa, dan negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Uni Eropa. Finlandia adalah negara republik parlementer dengan pemerintah pusatnya di ibu kotanya Helsinki, pemerintah lokal di 317 munisipalitas, dan daerah otonomi Kepulauan Åland. Lebih dari 1,4 juta jiwa tinggal di kawasan Helsinki. Jadi sebagian besar penduduk Finlandia itu ada di ibu kotanya ya, ada sepertiganya itu ada di Helsinki. Dan kemudian mohon itu ada yang dingin. Nah, ya. Dan kemudian sisanya ada di kota-kota besar seperti Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, dan Kuopio. Nah, itu sedikit tentang Finlandia ya. Dan teman-teman mungkin pernah dengar kali ya, kalau Finlandia itu termasuk salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Itu juga yang berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan di Finlandia ya. Kuncinya memang kebahagiaan. Nah ini, mengapa pendidikan di Finlandia bisa berjaya? Teman-teman mungkin kalau cari di internet ya, pendidikan terbaik di dunia. Nah, yang pertama dilihat adalah berita ini. Finlandia langsung masuk ke urutan pertama SEO ya. Langsung ada tampil di paling atas. Jadi emang dunia sudah tahu bahwa Finlandia lah yang ada di urutan pertama gitu ya. Mungkin disusul negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Tapi perbedaan mendasar dari Finlandia ini, Finlandia tuh belajarnya nggak stres. Finlandia itu nyantai, nyelow gitu ya. Tapi kok bisa menempati peringkat 1 PISA gitu. Sedangkan Korea, Jepang, Cina itu tuh memiliki pembelajaran yang cukup padat, memiliki pembelajaran yang cukup stressing terhadap murid-muridnya gitu ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu murid pertukaran pelajar dari Cina. Nah, dia itu sharing pembelajaran di Indonesia itu katanya nyantai banget ya. Kalau di Cina itu dia bisa mulai dari jam 8 pagi, pulang jam 10 malam. Luar biasa nggak sih stressingnya negara-negara tersebut untuk mencapai peringkat PISA yang tinggi? Nah, Finlandia tuh nggak gitu. Nah, ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya ya. Tuh.
bukti-buktinya ini ya, di antara negara-negara OECD ya, Finlandia menempati peringkat tertinggi pada ketiga area akademik. Nah, PISA itu indikatornya ini, membaca, matematika, dan IPA. Bedanya Finlandia dengan bangsa-bangsa lain, nah ini tuh seluruh warga Finlandia tanpa terkecuali nih, tanpa menghiraukan status sosioekonominya tuh mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan skor PISA yang baik juga. Gimana sih sistem pendidikan di Finlandia? Nah, diagram berikut ini menggambarkan kurang lebih gimana sistem pendidikan di Finlandia. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi Finlandia itu orientasi utamanya adalah membangun manusia, mengembangkan manusia sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Jadi bukan tujuan-tujuan utopis gitu yang dicapai, tapi benar-benar memanusiakan manusia. Gitu. Pertama-tama dengan pencapaiannya itu dengan cara taking care of oneself and others, managing daily activities and safety. Jadi saling peduli terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, terhadap orang lain, dan juga sederhana sih, membuat kegiatan sehari-hari itu menjadi bermakna. Dan kemudian cultural competence, interaction, and expression, mereka harus mengerti tentang budayanya. Mereka juga menjunjung tinggi adab di masyarakatnya. Multiliterasi, jadi mereka literasinya tinggi. Mereka berupaya untuk membaca banyak buku ya. Nah, ini juga salah satu kuncinya, mereka itu minat membacanya tinggi. Mungkin berkebalikan dengan negara kita yang masih berada di urutan hampir terakhir dalam minat literasi. Terus ICT competence. Nah, di negara kita juga kan sebenarnya sudah mulai digaungkan ya ICT competence. Tapi mungkin ketika kita baru mulai, nah di sana ICT competence-nya sudah cukup maju. Walaupun setelah saya baca ternyata bukan berarti menyediakan peralatan secanggih-canggihnya, seterbaru-terbarunya, tetapi mereka berhasil menyeimbangkan antara ICT dan juga pembelajaran secara nyata. Jadi benar-benar balance. Kemudian competence for the world of work, entrepreneurship. Nah, jadi mereka menanamkan jiwa kewirausahaan itu sejak dini. Sejak mereka masih di bangku sekolah dasar, ada program yang menuntut mereka untuk menjadi warga kota yang baik. Itu tuh kayak project-based learning gitu, di mana ada yang berperan sebagai pelaku usaha, ada yang berperan sebagai pembeli, dan sebagainya. Jadi mereka itu kebayang gitu apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Nah, kemudian participation and influence building the sustainable future. Nah, anak itu benar-benar dilibatkan dalam membangun masa depan lah istilahnya. Jadi ide-idenya itu benar-benar ditampung. Anak tuh benar-benar berpartisipasi secara aktif untuk memberi sumbangsih kepada negaranya. Terus terakhir adalah thinking and learning to learn. Jadi mereka itu belajar tujuannya bukan untuk mendapat nilai, tapi untuk benar-benar belajar, untuk bertumbuh gitu. Mereka punya growth mindset, bukan fixed mindset. Nah, selanjutnya, gimana sih mata pelajaran di Finlandia kok bisa sampai mencapai peringkat nomor 1 PISA? Sebenarnya pelajarannya hampir sama sih sama kita. Kayak gini. Ya ada bahasa Finlandia aslinya, ada bahasa asingnya, bahasa Inggris ya, ada second language-nya itu bahasa Swedia ya kalau orang Finlandia. Terus bahasa asing lain kayak bahasa Prancis. Nah, bahasa ini tapi menjadi subjek pilihan, dan kemudian matematika yang
berhubungan dengan kehidupan secara praktikal ya. Biasanya banyak dihubungkan misalnya sama jual beli, jadi mereka tahu matematika itu untuk apa. Seperti biasa kayak biology, geology, physics, chemistry, philosophy, psychology, history, civics. Nah terus ada religion or ethics. Nah di mereka itu kan kalau kita belajar agama tuh ada pembagiannya ya, ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah kalau mereka itu banyaknya lebih ke religionnya tuh nggak spesifik religion apa, tapi lebih ke ethics, lebih ke etika, gitu. Etika sebagai warga Finlandia secara umum. Health education kita kayak physical education itu olahraga, musik. Nah ini kuantitas pelajaran musik sama visual arts-nya itu sama kayak matematika. Jadi nggak di nomor 2-in gitu. Karena mereka menganggap bahwa seni itu sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran eksak. Tuh ada guidance and counseling, juga ada pembelajaran tematik, nah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ruang kelas di Finlandia. Kayak gimana sih ruang kelasnya? Nah, kayak gini. Mereka itu punya prinsip dalam mendesain kelas itu less is more. Jadi kelasnya itu sederhana, nggak banyak tempelan. Nggak banyak tempelan dan dibanyakinnya itu ventilasi karena mereka punya prinsip menghargai udara segar dimanapun berada, baik itu di rumah, di sekolah, dan di kelas. Dan studi juga menyebutkan bahwa udara segar itu dapat meningkatkan konsentrasi anak gitu dalam belajar. Karena mereka juga percaya bahwa kalau misalnya terlalu banyak tempelan, itu dapat mengganggu fokus siswa gitu. Jadi terdistraksi oleh banyak tempelan. Nah, mungkin juga kalau misalnya kita lihat di taman kanak-kanak ya, banyak unjuk karya siswa. Nah, itu tuh memang ketika pembelajarannya relevan, itu ditunjukin gitu di dinding-dinding kelas Finlandia ini. Tapi ketika sudah pembelajarannya berganti, maka dicabut lagi. Gitu. Ada yang namanya galeri berjalan. Jadi siswa menempelkan hasil karyanya itu di dinding, tapi kemudian setelah selesai, maka kelas harus bersih lagi. Dan mereka juga benar-benar menjaga temperatur suhu kelas untuk berada di suhu pembelajaran optimal. Berapa sih suhu pembelajaran optimal itu? Sekitar 19 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Ya, jadi gini kelasnya bersih, nggak banyak tempelan, dan juga banyak ventilasi udaranya. Mereka itu menomorsatukan ketenangan banget di dalam kelas. Nah, sekarang adalah guru-guru di Finlandia. Gimana sih kualifikasinya? Ciri-cirinya gitu. Yang pertama, oleh pemerintah ya, guru diberi kepercayaan penuh untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Karena apa? Mungkin relevan sama kualifikasi selanjutnya ya. Nah, guru itu, mereka itu sejak dininya bahkan ya, diberi pendidikan bahwa tanggung jawab itu lebih besar daripada akuntabilitas. Gitu ya. Jadi, ketika diberi kepercayaan penuh, ya nggak akan sia-sia karena emang tanggung jawab sudah melekat dalam jiwa orang-orang Finlandia. Nah, kenapa juga langsung dipercaya? Nah, karena mereka punya pendidikan minimal itu magister. Jadi di Finlandia itu untuk sarjana itu nggak banyak yang membuka sarjana pendidikan ya. Tapi sistemnya itu setelah lulus sarjana, mau dari sarjana apapun, nah mereka harus menempuh pendidikan magister pendidikan. Jadi kayak ibaratnya mungkin kalau di sini PPG kali ya. Nah tapi kalau di sana kan nggak spesifik si sekolahnya itu S1-nya itu pendidikan gitu ya. Jadi
PPG ini relevan di sana, magister ini relevan di sana. Nah, kalau di kita kan udah pendidikan tapi menempuh pembelajaran pendidikan lagi, jadi kayak kurang efektif aja gitu. Nah, kalau di sana dari S1 harus magister pendidikan dulu, dan juga pelatihan guru minimal 5 tahun. Kalau gurunya itu 5 minggu. Sedangkan di Finlandia itu pelatihannya 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan gimana expertnya guru-guru Finlandia. Nah, di sini juga orang tua memberi kepercayaan kepada guru-guru lokal karena menghargai profesionalisme guru-guru tersebut. Guru-guru di Finlandia itu saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran terbaik. Kalau di kita mungkin sering mendapati senioritas gitu ya di sekolah, atau mendapati persaingan antar guru. Nah, kalau di sana itu kolaborasi dan kerjasama sudah jadi budaya. Jadi nggak ragu-ragu gitu ya guru itu untuk saling membantu. Kalau misalnya ada kesulitan, itu dibicarakan bersama misalnya. Itu jadi kayak terbuka akan diskusi orang-orangnya. Nah, ini terbiasa dengan kolaborasi dari mulai dasar sebenarnya pendidikannya seperti ini, bukan persaingan. Jadi outputnya juga mereka itu tidak saling menjatuhkan gitu, tapi ingin mencapai tujuan yang sama, bersama-sama menjadi yang terbaik. Menghargai kebahagiaan di atas pencapaian. Nah, ini prinsip-prinsip orang Finlandia. Nah, dalam buku ini ada beberapa kata kunci, ada 5 tepatnya. Yang pertama adalah kesejahteraan, terus sense of belonging atau rasa memiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Nah, ini adalah yang dibahas sebagian besar, bab-bab judul-judul babnya adalah seperti ini. Nah, yang pertama adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu maksudnya gimana sih? Strategi orang Finlandia yang pertama adalah bagaimana cara memasukkan kebahagiaan ke dalam kelas. Nah, yang tadi prinsip pertama, di mana kebahagiaan itu lebih besar dari pencapaian. Jadi mereka tidak menggunakan kebahagiaan sebagai strategi untuk mencapai pencapaian, tetapi sebaliknya. Bagaimana strategi pembelajaran yang baik untuk mencapai kebahagiaan. Nah, nangkep nggak? Jadi apa ya? Ya tujuan utamanya itu ya bukan nilai tadi, tapi gimana murid itu bisa bahagia dengan apa yang ia dapatkan sehingga menghargai pelajaran yang diberikan. Nah, kemudian memastikan kebutuhan pokok terpenuhi sebelum masuk kelas. Nah, mereka itu benar-benar memikirkan nutrisi yang masuk ke otak, terus juga secara fisik apakah anak itu sehat. Nah, sebelum masuk ke dalam kelas itu harus dipastikan dulu di rumah. Jadi benar-benar kerjasama sama orang tua untuk memenuhi kebutuhan itu sebelum anak masuk kelas, karena kita tahu ketika kita nggak sarapan aja terus kita masuk kelas, pasti fokus kita nggak optimal kan. Nah, mereka itu benar-benar memikirkan itu, dan semua anak dipastikan harus sarapan dulu, harus sehat fisiknya. Nah, kalau misalkan sakit ya tentunya, sakit sedikit ya tentunya harus lapor gitu, karena daripada pembelajaran yang nggak maksimal dan malah makin sakit anaknya, lebih baik ditunda dulu untuk menjadi sehat, dan kemudian pembelajaran yang dilakukan bisa maksimal. Oh ya, terus ini juga belajar sambil bergerak. Jadi mereka ada program yang namanya Finland in Movement, kalau nggak salah ya. Jadi sempat ada studi bahwa orang-orang Finlandia itu kurang bergerak sebenarnya. Nah, kemudian pemerintahnya itu gercep setelah ada studi itu. Mereka membuat program tersebut, Finish in Movement. Jadi di dalam kelas, mereka percaya kalau misalnya hanya diam, duduk, menyimak, tanpa ada pergerakan, nah itu tuh secara otomatis otak itu akan lama-lama lelah.
Nah, gimana nge-triggernya biar bisa nggak cepet lelah? Harus ada pergerakan. Contohnya kayak gimana? Misalnya, tiba-tiba dalam pembelajaran di menit ke-40 misalnya ya. Anak-anak, kalian harus mencari kursi yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh pokoknya dipikirkan banget. Atau gimana pun pembelajaran itu melibatkan pergerakan. Bisa juga misalnya kita menghafal sambil bergerak, misalnya. Kalau kita ya konteksnya menghafal doa-doa harian misalnya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau pakai gerakan kan kayak ini untuk apa ya, konteksnya pendidikan anak usia dini gitu ya. Ada juga pembelajaran seperti itu. Ya Allah, tambahkanlah. Nah, itu pakai gerakan itu akan semakin segar gitu otak kita. Nah, terus menghirup udara segar tadi sudah dibilang di awal ya tadi bahwa orang Finlandia itu sangat menghargai udara segar. Jadi apa-apa tuh kalau mereka ya di rumah lagi ngobrol misalnya, aduh kurang udara segar nih, pasti udara segar tuh ada masuk dalam pembahasan mereka sehari-hari. Nah, untuk menciptakan kesejahteraan juga di dalam kelas, mereka masuk ke alam liar. Maksudnya gimana? Mereka itu hands-on experience ya, nggak cuma belajar di dalam kelas, tapi memanfaatkan alam liar, nggak cuma ketika outing kelas aja ya, ke kebun binatang dan ke museum atau sebagainya, tapi juga ke lingkungan sekitar mereka. Mereka pakailah lapangan, mereka pakai misalnya mau mencari organisme biologi ya, mencari organisme-organisme di dalam danau, ya mereka ke danau. Atau mereka main di atas salju ketika musim dingin. Nah, itu tuh benar-benar mereka explore alam mereka. Mereka tahu apa yang ada di Finlandia dan jadi bisa tahu gitu ke depannya lingkungan saya ini manfaatnya apa gitu. Pembelajarannya itu benar-benar kontekstual. Nah, ini yang unik juga menerapkan prinsip mindfulness di dalam kegiatan belajar mengajar. Mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah prinsip kesadaran penuh. Jadi misalnya ya, teman-teman sekarang lagi menyimak webinar, kalau teman-teman sadar penuh, teman-teman tuh akan menyimak webinar tersebut, mungkin mendengar suara saya, dan sadar bahwa teman-teman itu melihat jelas ke dalam misalnya laptopnya atau layar handphonenya, merasakan nafas teman-teman, merasakan teman-teman memegang handphone teman-teman, atau merasakan teman-teman sedang menatap layar, merasakan misalnya kalian menyimaknya sambil kaki bergoyang-goyang, merasakan bahwa kaki kalian bergoyang-goyang. Nah, itu tuh sangat membantu anak-anak untuk fokus belajar. Jadi dia itu benar-benar sadar penuh apa yang sedang dilakukan dan bahkan sampai ke organ-organ apa yang sedang aktif dia gunakan. Gitu ya. Pelatihannya mungkin di kelas seperti bisa apa ya, menyuruh anak-anak berjalan di dalam kelas sebelum belajar ya, berjalan, merasakan cepat atau lambatnya itu pergerakan kaki, merasakan lantai yang disentuh, merasakan bagaimana beratnya beban tubuh dan sebagainya. Nah, itu tuh sangat membantu fokus. Kemudian ini juga yang unik, setiap 15 menit jam pelajaran di kelas Finlandia mereka itu istirahat. Jam pelajarannya itu mungkin 1 jam itu 45 menit ya. Nah, di 15 menit terakhir mereka ada waktu jeda untuk istirahat. Kenapa? Karena fokus itu tidak bertahan lama gitu ya. Jadi makanya harus ada jeda untuk beristirahat. Ketika misalnya kita paksa terus, mungkin teman-teman juga mengalami ya, misalnya di dalam kelas, udah 3 jam, gurunya ngejelasin terus. Nah, di 3 jam itu pasti ada waktu-waktu ngantuknya ya. Nah, itu tuh automatic dari otak. Itu tuh kode bahwa memang kita sudah lelah gitu untuk menyimak. Itu alamiah. Nah, makanya Finlandia tuh sangat memahami itu dan menerapkannya ke dalam kelas. Jadi mereka itu dalam kelas itu full fokus. Karena 15 menit sekali, 45 menit sekali, waktunya itu 15 menit, mereka melakukan istirahat otak.
Bisa dengan apapun, bisa dengan bergerak-gerak, bisa dengan terserah mereka membaca buku atau apa. Nah, yang tadi prinsip utamanya juga adalah untuk menciptakan kebahagiaan di kelas itu, menciptakan ketenangan lingkungan belajar dengan upaya-upaya tadi ya, seperti menyingkirkan distraksi-distraksi, terus juga menggunakan mindfulness juga itu bisa untuk menciptakan ketenangan di dalam lingkungan belajar. Nah, selanjutnya adalah sense of belonging. Apa sih sense of belonging? Sense of belonging ini menciptakan rasa memiliki. Ya, kelas itu bukan hanya milik guru loh, tapi kelas itu juga milik siswa. Jadi apa ya? Rencana pembelajaran, kegiatan-kegiatan itu bukan cuma otoriter dibuat oleh guru, tetapi juga siswa terlibat dalam hal tersebut. Nah, yang pertama adalah triknya membangun tim yang bahagia. Nah, ini tuh tim sama siapa? Tim sama guru, antar guru sama guru, tim antar guru sama murid. Jadi semuanya bekerja sama untuk membangun rasa memiliki di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah mengenali setiap anak. Untuk membangun sense of belonging di dalam kelas, kita kenali dulu individu-individu unik yang ada di kelas kita itu seperti apa. Nah, di Finlandia itu mereka terbiasa dengan wali kelas yang tidak hanya 1 tahun pelajaran. Mungkin di 4 tahun pertama itu wali kelasnya menetap dan baru diubah di kelas 5 dan 6. Itu juga wali kelasnya menetap di kelas 5 dan 6. Gunanya apa? Supaya orang yang menangani mereka itu benar-benar memahami anak per anak. Nggak cuma sekilas ganti lagi. Attachment-nya bakal berubah-ubah terus kalau kayak gitu. Nah, Finlandia memahami itu. Dan guru pun menyambutnya dengan baik gitu ya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengenali setiap individu yang ada, dari mulai main bareng sama mereka, terus juga berkunjung ke rumah-rumah, benar-benar memaksimalkan kemampuan yang ada gitu untuk mengenal setiap anak, karena tujuannya itu mereka benar-benar pure untuk membangun pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Nah, terus merayakan pembelajaran mereka. Nah, untuk membangun rasa memiliki juga, ketika anak-anak telah melakukan kegiatan pembelajaran, mereka itu punya teknik-teknik perayaan pembelajaran di kelas. Jadi nggak cuma ngerjain tugas, kumpulin nilai, udah, nggak. Mereka senang tampil sih ya. Mungkin karena tidak merasa terjajah, unjuk gigi. Misalnya ketika mereka telah selesai mengerjakan tugas, merayakan pembelajaran itu sesimpel unjuk tugas juga merayakan pembelajaran. Kayak mereka sudah berhasil menciptakan sebuah lagu di pelajaran seni. Nah, kita juga mungkin udah sering ya menerapkan ini. Nah, itu juga bisa jadi salah satu merayakan pembelajaran ketika mereka tampil di depan. Tuh. Mengejar mimpi kelas. Nah, mereka tuh dalam satu kelas, dalam 1 tahun punya sebuah target yang disepakati bersama. Nah, ini tuh akan membangun jiwa-jiwa kolaborasi. Gimana cara mengejar mimpi kelas berdasarkan kemampuan anak-anak yang ada gitu di situ. Dalam konteks ini mereka melakukan mimpi mereka yang ada di buku ini adalah untuk melaksanakan kemah sekolah. Nah, di situ mereka gimana caranya bisa merealisasikan itu, mulai dari menggalang dana, terus juga menginformasikan kepada orang tua dan sebagainya. Mereka lakukan benar-benar bekerja sama itu ditekankan sekali di sini dari mengejar mimpi kelas ini. Teman-teman mungkin bisa beragam ya kalau mau menerapkan ini, mengejar mimpi bersama-samanya seperti apa, disepakati bersama sama anak-anak yang ada di kelas teman-teman. Nah, dan juga ini nggak kalah penting, menghapus bullying. Gimana caranya? Mereka itu punya program yang namanya Kiva. Jadi bahasa Finlandia, Kiva itu artinya baik. Dengan cara, itu tuh sebuah apps yang bisa kayak mengirim laporan kepada guru bahwa
misalnya saya merasa tidak enak nih, saya merasa dikucilkan. Nah, itu tuh bisa langsung laporan ke guru dengan aplikasi itu. Dan kemudian nanti langsung ditindaklanjuti. Jadi benar-benar tanggap terhadap bullying. Mereka juga membangun awareness untuk menghapus bullying kepada anak-anak gitu. Mungkin sesimpel tidak ada yang menemani, sesimpel hal-hal yang kayak gitu juga pasti kan ada ya yang terjadi di sekolah, mungkin anak-anak yang seperti itu. Nah, ini tuh benar-benar ditekankan di sini, diberi pemahaman anak itu bahwa bullying itu tidak boleh. Mungkin kalau sekedar seminar sekali itu tidak efektif ya. Nah, tapi ini tuh menjadi kegiatan sehari-hari lah ya. Di dalam morning routine. Nah, di dalam morning routine ini ada kegiatan untuk pemahaman terhadap anti bullying. Nah, ini juga ada program untuk membangun sense of belonging itu berkawan dengan siapapun. Maksudnya apa? Di sini ada mereka tuh punya program yang membuat anak kelas 6 itu berkawan dengan anak kelas 1. Jadi kayak mungkin kakak asuh gitulah ya. Nah, ini tuh akan menghapus senioritas di dalam sekolah. Karena anak kelas 6 tidak merasa mereka itu lebih dan anak kelas 1 merasa memiliki kakak. Jadi belajar memahami satu sama lain antara yang junior dan juga yang senior. Nah, selanjutnya adalah kemandirian. Dalam bab kemandirian ini, kita harus percaya bahwa anak juga bisa mandiri. Dengan pertama adalah meninggalkan batas. Nah, saya menangkap gaya pendidikan di Finlandia itu adalah liberalis ya, bukan proteksionis. Jadi memang gaya pendidikan terhadap anak itu kan terbagi ke dalam dua, yaitu liberalis dan proteksionis, di mana proteksionis itu cenderung banyak membatasi, misalnya nggak boleh main itu, nanti celaka atau apa. Nah, di sana itu cenderung liberalis yang lebih membebaskan anak karena percaya bahwa anak juga memiliki pemahaman tersendiri. Dan kemudian menawarkan pilihan. Jadi bukan secara otoriter memberikan pembelajaran, ya sudah kalian harus belajar ini. Tapi pertama-tama yang dilakukan ketika pertama kali mengajar adalah menawarkan pilihan. Materi kita ini misalnya ya, memang sudah ada di kurikulumnya. Tapi kamu mau cara belajar yang seperti apa? Pokoknya diskusi itu menjadi hal yang dilakukan sangat lumrah gitu di awal kegiatan. Semuanya diskusi, nggak ada yang otoriter. Pembelajaran kontekstual, nah ini berhubungan dengan tadi ya, misalnya pembelajaran kewirausahaan gitu. Ada program yang namanya tadi citizen, pokoknya menjadi warga kota yang baik tadi, yang ada yang berperan sebagai pengusaha, ada yang berperan sebagai pegawai, ada yang berperan sebagai pelanggannya. Nah, itu mereka benar-benar research dulu ke restoran yang ada gitu. Misalnya konteksnya di restoran, mereka research dulu kayak gimana dan kemudian mereka melakukan role playing gitu di dalam kelas berdasarkan research mereka itu. Jadi benar-benar bukan sekedar drama gitu yang mereka lakukan, tapi melihat juga dari sisi realnya itu seperti apa, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka pilih di masa depan mereka. Nah, tuntutan tanggung jawab. Sejak dini, anak-anak Finlandia ini sudah diberi kebebasan yang tadi ya, kebebasan, tapi dengan kebebasan itu juga mereka dituntut untuk bertanggung jawab. Misalnya ya, sesimpel misalnya mau membuka kaca jendela mobil ya. Mungkin orang tua banyak yang khawatir anak sedini misalnya usia 3 tahun membuka kaca jendela mobil, tutup, jangan dibuka. Tapi bukan begitu gitu. Orang di Finlandia itu bilangnya, oke, kamu boleh buka kaca jendela mobil, tapi setengahnya aja ya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi diberi kebebasan, tapi tanggung jawab kamu kayak gini. Dan kemudian mereka berhasil melaksanakannya. Dari hal sekecil itu akhirnya
terbiasa sampai dewasa dan menghasilkan output-output yang secara mandiri sudah bertanggung jawab gitu. Jadi tidak heran ketika penugasan di Finlandia itu, mungkin banyak ya teman-teman yang ngedengar di Finlandia tuh nggak ada PR. Enggak, sebenarnya di Finlandia itu ada PR, tapi sedikit dan tidak dinilai. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa anak-anak ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan. Jadi percaya aja, oh PR-nya udah dikerjain. Karena PR itu bukan untuk, ya sekali lagi, tujuan mereka kan bukan untuk nilai gitu. Sudah ditanamkan sejak awal bahwa emang belajar itu untuk belajar itu untuk tumbuh. Jadi karena penanaman mindset tersebutlah yang membuat di Finlandia itu berani mengambil resiko untuk mempercayai secara penuh kepada anak, mempercayai secara penuh kepada guru. Nah, bab selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan apa? Nah, berinovasi boleh, tapi penguasaan materi juga penting, jangan kelelep. Nah, terkadang kita banyak menjumpai guru-guru muda mungkin ya, atau pembelajaran modern yang sangat inovatif. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah konten materi yang ada di dalam kurikulum. Jadi mereka itu menyeimbangkan antara inovasi dan juga konten materi yang sudah ada. Nah, jangan lupa untuk ajarkan hal-hal mendasar. Konteksnya begini. Jadi penulis ini karena berasal dari Amerika ya, sangat excited ketika mengajar di Finlandia. Hari pertama sudah menggunakan pendekatan project based learning. Jadi anak-anak diminta untuk mencari tahu sebuah kasus ya, dan kemudian memecahkan bersama-sama. Nah, itu tuh di Finlandia tidak dilakukan. Yang pertama dilakukan ketika pertama masuk sekolah adalah mengajarkan hal-hal dasar terlebih. Inovasi boleh, tapi take it easy lah, take it slow gitu. Yang dasar-dasar dulu, nah nanti baru gitu, dikembangin lagi ke depannya. Nah, buku paket masih digunain nggak sih sekarang? Atau lebih banyak dibebasin? Karena di Finlandia ternyata buku paket itu masih digunain. Tetapi dipadukan tadi, diseimbangkan tadi dengan inovasi-inovasi yang ada. Jangan sampai terpaku sama buku paket, kayak ya udah kerjain halaman ini, udah deh, nggak bisa gitu. Tapi harus juga buku paket itu dijadiin kayak, oh acuan materinya di sini nih, ya udah kita kembangin inovasi lagi dari materi ini biar asik kayak gimana, nah, kayak gitu banyaknya. Manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi di sini bukan berarti harus serba update ya, harus serba terbaru, enggak. Mereka itu berhasil menyeimbangkan antara teknologi dengan pengalaman nyata. Di kelas, mereka tidak menggunakan teknologi terbaru, nggak harus ada MacBook, nggak harus ada smartphone terbaru dan sebagainya. Tapi mereka bisa memanfaatkannya itu dengan bijak karena mereka percaya bahwa teknologi yang berlebihan di dalam kelas itu bisa mengakibatkan distraksi. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu memang terhadap teknologi ini. Nah, tapi ketika teknologi ada dalam genggaman bukan menjadi tuan kita, maka teknologi ini akan membantu dalam menjadi alat pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah memasukkan musik ke dalam pembelajaran. Mereka percaya bahwa musik itu dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Gimana? Ya, misalkan dalam pembelajaran itu dibikin ada lagunya dan sebagainya. Pokoknya pembelajaran musik tadi kenapa setara dengan matematika? Karena mereka punya value itu. Gitu. Karena musik itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Mungkin kalau ada anak yang nilai musiknya lebih tinggi dari matematika, mereka juga nggak akan marah orang tuanya karena mengerti hal tersebut. Nah, di sini menjadi pelatih itu baik guru maupun murid itu dituntut untuk menjadi pelatih. Maksudnya gimana?
Jadi jangan sungkan untuk memberi kritik kepada murid demi terjadi hal-hal yang lebih baik ke depannya gitu ya. Mereka itu cenderung sebenarnya banyak menggunakan kritik juga di samping menggunakan pujian. Dan juga murid juga belajar untuk menjadi pelatih bagi temannya sendiri. Peer-to-peer teaching lah ya istilahnya. Gimana mereka membuktikan pembelajaran? Finlandia ini sangat terkenal dengan assessment yang jarang. Mereka nggak banyak assessment terstandar kayak ujian nasional dan sebagainya. Karena apa? Karena yang dituntut untuk membuat assessment adalah guru yang tahu kondisi murid-muridnya. Nah, yaitu guru dipercaya penuh untuk membuat summative test yang bisa membuat mereka lulus. Memang ada 1 kali ujian terstandar, tetapi itu hanya untuk indikator kemampuannya seperti apa sih di negara Finlandia 1 kali di sekolah menengah. Sisa-sisanya tidak ada kayak soal dari tingkat daerah, soal tingkat provinsi, soal tingkat nasional. Nah, karena mereka sama rata gitu. Setiap sekolah juga tidak ada yang namanya sekolah favorit. Karena mereka percaya sama rata. Kemudian terakhir sebelum bagi rapot, mereka itu mendiskusikan nilai dengan siswa. Kalau misalnya kita sering di sini ya, tiba-tiba nilai saya segini, ngelihat kenapa nilai saya bisa segini. Nah, mereka itu diberi kesempatan untuk bernegosiasi. Jadi gurunya itu sebelum bagi rapot ngasih tahu misalnya Kak Alif ya. Kak Alif, kamu itu, Ibu melihatnya punya kapasitas nilai segini, menurut kamu gimana? Nah, itu ditanya dulu. Misalnya, iya, saya menerima, saya memang kapasitasnya segini, nilainya saya menyadari, saya misalnya kemarin-kemarin belajarnya seperti itu. Atau mungkin ada yang menolak, enggak Bu, saya kan sudah belajar dengan lebih dari nilai tersebut. Nah, itu tuh bisa dinegosiasikan. Jadi, yang namanya nilai itu tidak keluar dengan otoriter gitu. Tidak hanya sebatas angka-angka yang menjadi persepsi guru saja, tetapi benar-benar hasil dari ajang refleksi antara siswa dan guru tersebut. Terakhir, bab terakhir ya ini adalah pola pikir. Gimana sih? Kak Rahma, 2 menit lagi ya. Oke, Kak. Ya, oke, kita cepat saja ya. Nah, yang tadi kolaborasi lebih dari persaingan, dan kemudian bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Orientasinya adalah kebahagiaan, mencari flow, bahagia dengan pencapaian kecil selagi itu memacu untuk tumbuh. Nggak harus pencapaian-pencapaian besar aja yang dirayakan gitu. Misalnya, aduh saya berhasil berbicara dengan anak ini, nah itu juga salah satu kebahagiaan yang mereka perlu rayakan. Karena itu tandanya mereka berkembang. Dan kemudian berkulit tebal, maksudnya apa? Mereka tidak ragu untuk memberikan masukan terhadap satu sama lain. Antar guru, tidak ada yang namanya kebaperan karena diberi masukan yang konstruktif. Kepada antara guru dan orang tua pun sama. Guru berusaha seobjektif mungkin karena mereka harus percaya diri bahwa mereka adalah seorang profesional yang sedang ingin berkembang gitu, ingin mengembangkan murid-muridnya. Jadi kepada orang tua mereka juga nggak melemah-lemahkan diri, nggak merendahkan diri. Mereka berusaha seobjektif mungkin walaupun itu menyakitkan, dan orang tua pun percaya akan profesionalisme mereka. Dan kemudian kolaborasi lewat kopi. Maksudnya apa? Kolaborasi itu nggak terjadi dengan skala besar saja. Bahkan ketika mereka lagi ngopi, nyantai di ruang guru, bisa juga terjadi kolaborasi. Benar-benar sudah menjadi budaya kolaborasi itu di Finlandia. Dan kemudian, nah ini juga penting bagi orang Finlandia melepaskan diri untuk berlibur. Mereka itu punya libur yang sangat panjang di musim panas, dan ketika mereka libur, itu benar-benar libur. Gunanya apa? Karena ketika mereka libur dan masih
menyentuh pekerjaan sebagai guru, otaknya nggak akan refresh. Jadi mereka tuh saat menghargai yang namanya pause, harus istirahat sejenak dan benar-benar total tidak membahas yang namanya pekerjaan ketika mereka berlibur. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Nah ini, yang dari tadi ditekankan adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang membahagiakan, bukan pembelajaran yang sekedar mencapai target. Nah, kesimpulannya, boleh nanti sama Kak Alivia aja deh ya. Mungkin segitu ya dari saya, nggak apa-apa deh, mungkin saya kasih lihat. Nah, sama Kak Alivia nanti dibaca dan juga sekalian rangkumannya ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga terjawab kenapa sih Finlandia bisa jadi negara nomor 1 dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, jawabannya adalah ini, ada di kesimpulan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma yang telah mempresentasikan dan mengenalkan kepada kita pendidikan di Finlandia. Ya, yang dapat saya simpulkan dari pematerian pada malam hari ini yaitu karena di Finlandia sendiri pendidikan itu tidak hanya sekedar mengajarkan barangkali seperti itu, tapi mereka juga tujuannya untuk bahagia. Kemudian saya sangat tertarik gitu ya dengan pendidikan di Finlandia ini tidak tidak hanya sekedar untuk nilai dan lain sebagainya, tapi mereka juga mau sangat memperhatikan dari sisi psikologis, entah itu dari siswa, guru, dan lain sebagainya. Terbukti tadi ada kata-kata yang sangat sangat psikologi banget gitu ya tentang mindfulness, flow, dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka juga mungkin itu pasti terkait dengan penelitian, terkait dengan hal-hal yang sudah mereka teliti mengenai maksud-maksud orang dan manusia-manusia di sana itu bagaimana dan lain sebagainya. Oke, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bisa tulis di kolom chat, kemudian bisa juga raise hand untuk bertanya. Ini ada kesimpulan dari Kak Rahma sendiri, yaitu Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia karena penghargaannya terhadap rasa bahagia pada setiap komponen sistem seperti guru, siswa, dan orang tua. Pembelajaran tidak berorientasi pada kompetisi, melainkan kolaborasi. Guru dipercaya penuh karena dianggap telah memenuhi kualifikasi pendidik yang melalui perjalanan panjang. Anak diberi kepercayaan karena kebudayaan Finlandia sudah mendidik mereka untuk bertanggung jawab sejak dini. Oke, Kak Rahma, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Oke, dari Kak Irfan Aprizal Bintara. Kak, maaf saya mau tanya, tapi nggak langsung karena susah sinyal di sini. Kalau di Finlandia, PR-nya berapa kali seminggu? Kemudian untuk guru Finlandia itu paling banyak ngajar berapa kelas atau berapa siswa? Karena di Indonesia ngajar banyak siswa, bahkan bisa sampai 10 kelas. Tiap kelas 35 siswa. Betapa hebatnya guru di Indonesia harus bisa memahami 350 siswa dan mengajar 30 jam setiap minggunya. Belum ada waktu buat meriksa soal dan lain-lain, belum harus ada waktu tambahan juga untuk guru meriksa soal dan kegiatan lainnya. Oke, silahkan Kak Rahma untuk dijawab. Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah frekuensi PR. Bentar, kedengeran? Ya, kedengeran Kak. Pertanyaannya tadi frekuensi PR, kemudian berapa siswa maksimal, dan kemudian maksimal jam pelajaran ya. Ya, betul Kak. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa di Finlandia itu nggak ada PR itu mitos ya. PR itu ada gitu, karena untuk
mengisi waktu mereka gitu ketika mereka sedang tidak ada di sekolah. Tapi bedanya memang frekuensinya itu sedikit karena satu guru kelas itu, satu orang guru itu memegang satu kelas dan PR-nya itu dari satu guru. Jadi kalau di kita mungkin dari semua guru ada PR itu sangat banyak ya. Mungkin bisa seminggu sekali frekuensinya. Dan kemudian gurunya juga mengajar satu kelas aja dalam 1 tahun pelajaran kan. Bahkan dalam 4 tahun pelajaran tuh bisa satu kelas aja. Untuk apa? Untuk memahami secara individu siswanya. Dan berapa siswanya? Sekitar 19 sampai dengan 25 orang. Mereka juga menghargai waktu mereka di kelas karena waktu mereka di kelas itu singkat dan sisanya memang banyak istirahat, tapi istirahat itu juga yang penting gitu karena bisa dijadikan waktu diskusi juga sama guru-guru lain di waktu istirahat tersebut. Gimana? Siapa tadi yang bertanya namanya? Kak Irfan, Kak. Oh, Kak Irfan. Ya, gimana Kak Irfan? Sudah jelas? Atau ada lagi? Ya, sepertinya sudah jelas Kak, tidak ada respon kembali. Ya itu. Iya Kak, makasih banyak Kak Rahma atas jawabannya. Sama-sama Kak Irfan. Ya, boleh ada teman-teman, ya ada lagi Kak. Nanti saya akan bacakan ya Kak. Oke, di sini kita akan hanya ada 3 pertanyaan karena waktunya juga terbatas dan teman-teman yang belum mengisi presensi dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, ini dari Kak Olive. Kakak mohon penjelasan ulang mengenai kolaborasi lewat kopi. Terima kasih. Silahkan Kakak. Oh, iya. Jadi kolaborasi lewat kopi itu, bentar ini ada bergema ya? Enggak. Kolaborasi lewat kopi itu maksudnya sesimpel dengan ngopi, mereka itu bisa langsung berkolaborasi. Ibaratnya kolaborasi itu mungkin yang digambarkan penulis di sini ya. Kalau di Amerika itu harus melalui meeting yang terjadwal dan juga harus mengagendakan hal-hal besar. Nah, kalau mereka itu karena kolaborasi sudah menjadi budaya lewat ngopi itu tuh udah bisa langsung, mereka tuh banyak banyak bertukar pikiran, berdiskusi dan juga berkolaborasi dari sekedar hal sesimpel itu. Jam-jam istirahat 15 menit yang ada di 1 jam pelajaran aja mereka udah bisa melakukan kolaborasi di jam-jam tersebut. Karena apa? Karena tadi kolaborasi sudah menjadi budaya yang sangat simpel bagi mereka dan mungkin bagi orang-orang di negara yang individualis itu sangat sulit gitu. Oke, begitu Kak Olive penjelasan dari Kak Rahma mengenai kolaborasi lewat kopi. Oke, makasih Kak jawabannya. Sama ada pertanyaan lagi lanjutan di bawahnya. Boleh dijawab kalian Kak. Oke, nanti ya Kak, saya akan bacakan dari Kak Khadijah. Wow, sangat luar biasa ya Kak pembelajaran di sana. Menurut Kakak, bisa nggak ya pembelajaran tersebut diterapkan di Indonesia? Kalau bisa, dari mana ya kita bisa memulai untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan menerapkan yang seperti di Finlandia? Oke. Kak, siapa tadi namanya? Kak Khadijah. Oke, Kak Khadijah, terima kasih pertanyaannya. Ini memang sangat pertanyaan yang sangat praktikal ya. Gimana kita menerapkan ini di Indonesia? Nah, kalau dari yang saya baca, memang pendidikan di Finlandia itu tidak terlepas dari aspek sosioantropologis yang ada di Finlandia sendiri, yang budaya mereka itu budaya kolaborasi tadi, budaya bertanggung jawab, budaya mandiri. Jadi pendidikan itu bisa diterapkan di sana dengan mungkin kita bisa bilang nggak terlalu effort gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kita mulai dulu, kalau menurut saya ya, berdasarkan apa yang telah saya baca, kita harus mulai dulu dengan pendidikan karakter sejak dini. Jadi dibentuk dulu lah karakter-karakter yang baik itu
yang dari Finlandia, kita contoh dulu lah dari situ. Nah, baru kita bisa mengadopsi sistemnya, karena ketika kita mengadopsi sistem itu tanpa melihat orang-orang kita kayak gimana, saya rasa juga nggak akan bisa efektif. Nah, ketika misalnya kita mengadopsi sistem yang menyedikitkan PR atau PR nggak dinilai gitu sama kita. Sistem itu kan diterapkan di sana karena mereka sudah punya budaya bertanggung jawab. Nah, misalnya kita terapkan di sini tanpa pendidikan karakter sendiri, kayaknya mungkin nggak akan dikerjain gitu sama anak-anak kita di sini gitu. Jadi menurut saya tadi mulai dari pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai yang baik dulu itu gitu, sebelum kita mengadopsi sistemnya secara keseluruhan. Oke, begitu Kak Khadijah atas jawaban atas pertanyaan dari Kak Khadijah yang telah dijawab oleh Kak Rahma. Oke Kak, kemudian ini sepertinya masih seru pertanyaannya dan saya akan membacakan beberapa lagi. Dari Kak Olive lagi, satu lagi Kak, saya penasaran, apa perbedaan dan persamaan pendidikan untuk anak TK, SD, hingga perguruan tinggi di sana? Apakah sama dengan sistem di Indonesia? Apa memang ada TK dan SD juga kah? Makasih. Dan bagaimana guru atau pendidik memotivasi siswa belajar, apalagi di tengah pandemi ini? Mohon jawabannya, makasih kembali. Oke, silakan Kak Rahma. Iya, untuk jenjang pendidikan sebenarnya sama aja ya. Ada kindergarten, secondary school, primary school, kemudian secondary school, dan kemudian universitas. Sama aja. Sampai kurang dari 7 tahun. Karena mereka percaya kalau misalnya dituntut sebelum 7 tahun itu mereka udah masuk SD, nah itu belum tahap perkembangannya. Kayak mereka mungkin belum tahap perkembangannya untuk membaca dan sebagainya, jadi ketika kurang 1 bulan aja itu belum bisa masuk ke primary school di sana. Gitu. Cukup ketat gitu sama soal usia. Tapi kalau untuk step-stepnya sama aja. Oke. Barangkali seperti itu Kak Rahma atas pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman mohon maaf apabila pertanyaannya tidak bisa saya bacakan semuanya dan tidak bisa dijawab oleh Kak Rahma pada sesi webinar hari ini. Malam hari ini, teman-teman mungkin di lain kesempatan kita akan sharing-sharing lagi bersama Kak Rahma di lain waktu, insya Allah kalau kita dipertemukan kembali dengan Kak Rahma. Oke, terima kasih Kak Rahma atas pematerian malam hari ini yang sangat luar biasa mengenai buku yang telah dibacanya, yaitu Teach Like Finland. Kita tadi telah menjelajahi Finlandia di sasaran pendidikannya, kemudian seperti itu. Oke. Kemudian juga kita telah mengetahui bahwasannya pendidikan Finlandia itu adalah pendidikan yang ya cukup sangat bagus gitu kan ya, dan belum tentu bisa diaplikasikan dengan Indonesia karena mungkin ada beberapa hal, tapi kita bisa untuk mendukung Indonesia untuk menjadi pendidikannya yang terbaik juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam hari ini yang sangat luar biasa, yang sangat aktif dan sangat-sangat